Halo, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi ulasan buku. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Amelie Aviono Rotichan, NIM 210811020044, dari kelas genap Administrasi Bisnis Universitas Samratulangi, dengan dosen pengampu Sofia AP Samul MSI, Dr. Anda Dejain Imbang MHU. Pada saat ini saya akan memulaikan presentasi saya. Dalam mengulas buku terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran isi, evaluasi, dan rangkuman. Dan buku yang akan saya ulas yaitu Pengantar Bisnis, dan yang pertama identitas, judul Pengantar Bisnis, penulis Dr. Rasmulia Sembering SE MMA, penerbit Lagos Publishing, tahun terbit 2014, hak cipta dilindungi undang-undang, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampul yang digunakan abu-abu. Yang kedua, orientasi. Buku ini ditulis oleh seorang praktisi dan akademi di bidang bisnis. Dr. Rasmulia Sembering SE MMA adalah seorang lektor kepala di Fakultas Ekonomi Universitas Metodis Indonesia Medan, memperoleh gelar sarjana ekonomi, jurusan ekonomi, manajemen Universitas Sumatera tahun 1986, kemudian melanjutkan pendidikan magister manajemen agribisnis tahun 2007, dan doktor ilmu manajemen dari Universitas Pasundan Bandung tahun 2012. Buku ini merupakan idealnya membantu membangun bisnis para pengusaha kecil agar menjadi besar. Ketiga, tafsiran isi. Pada buku Pengantar Bisnis ini menjabarkan mengenai tentang pembelajaran pengantar bisnis yang mencakup pertama, bisnis dan lingkungan bisnis, 2, globalisasi dan bisnis internasional, 3, bentuk-bentuk bisnis, 4, pengelolaan dan pengorganisasian bisnis, 5, manajemen sumber daya manusia, 6, manajemen pemasaran, 7, kebijakan produk, 8, kebijakan promosi, 9, kebijakan distribusi, 10, kebijakan harga, 11, manajemen operasi. Dan pada bab pertama, dijabarkan membahas bisnis dan lingkungan bisnis, dan era mengelola bisnis, maksud dan tujuan bisnis, tingkatan partisipasi bisnis, sistem ekonomi di dunia, lingkungan bisnis, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial perubahan. Bab kedua membahas mengenai globalisasi dan bisnis internasional dan faktor globalisasi keterlibatan bisnis internasional, pelaksanaan dan hambatan bisnis internasional. Bab ketiga membahas mengenai bentuk-bentuk bisnis dan bentuk-bentuk organisasi bisnis, ekspansi dan peluasan bisnis. Bab keempat membahas mengenai pengelolaan dan pengorganisasian bisnis dan peran dan fungsi manajemen, level manajemen, keterampilan manajemen. Bab kelima membahas tentang manajemen sumber daya manusia dan sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia, fungsi manajemen sumber daya manusia dalam organisasi, peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi, dan pendekatan manajemen sumber daya manusia. Pada bab ke-6, membahas tentang manajemen pemasaran dan pengertian dan ruang lingkup pemasaran, strategi pemasaran, bauran pemasaran, lingkungan pemasaran. Bab ke-7, membahas tentang kebijakan dan konsep produk, klasifikasi produk, bauran produk, pengembangan produk, daur hidup produk. Bab ke-8 membahas tentang kebijakan promosi dan strategi promosi, bauran promosi, strategi promosi internasional. Bab ke-9 membahas tentang kebijakan distribusi dan pendekatan saluran distribusi, strategi pengertian saluran distribusi, macam-macam saluran distribusi, faktor pertimbangan saluran distribusi, fungsi saluran distribusi, strategi distribusi, saluran distribusi secara acak. Bab ke-10
membahas tentang kebijakan harga dan penetapan harga produk, strategi penetapan harga produk baru, strategi harga psikolog, strategi harga diskon. Bab ke-11 membahas tentang manajemen operasi dan konsep strategi, perencanaan, penjadwalan, dan pengelolaan. Dan yang keempat, evaluasi. Buku ini banyak sekali keunggulan dan keuntungan. Selain itu, buku ini memberikan seputaran informasi tentang strategi bisnis atau cara mengelola dan berbagai informasi kepada pengusaha agar bisa mempertahankan bisnisnya, bahkan bisa go internasional, sehingga bisa membawa nama baik Indonesia di kancah dunia. Buku ini berusaha menyajikan materi-materi yang baik, pantas dan sesuai dengan selera pembaca. Namun karena tujuan semula dari pengharapan buku ini adalah sebatas memberi pengantar, akan tetapi dalam buku pengantar bisnis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan di sana-sini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kelemahan itu. Penulis berharap buku ini menjadi testimoni kepada para pembaca untuk segera memperdalam dan mengembangkan. Dan yang kelima, rangkuman. Buku ini cocok untuk berbagai kalangan yang ingin mendalami dunia bisnis, karena buku ini membahas tentang bisnis, faktor globalisasi, bentuk-bentuk organisasi, fungsi manajemen strategi, perencanaan bisnis, organisasi dan konsep, dan tetap menggunakan bahasa yang lugas dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Namun hal tersebut tidak dapat disebut sebagai suatu kekurangan, karena pada akhirnya buku ini adalah buku yang membahas secara rinci pengantar bisnis. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.